Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Rabu pagi tanggal 24 Agustus tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena kalau lihat keadaan dunia makin hari makin kacau, selalu dapat berita-berita kabar yang tidak baik, saudara. Tapi bagi kita semua di dalam keadaan baik. Memang benar ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan, antara orang cinta Tuhan dengan orang yang tidak cinta Tuhan. Ada perbedaan, saudara. Ya, saya mau baca ayatnya, saudara. Itu tertulis di dalam kitab Maliaki. Tertulis. Ada perbedaan. Kalau kita betul sungguh-sungguh cinta Tuhan, Tuhan pasti jaga lindungi. Saya mau baca ya. Kitab Maliaki pasal 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Ada perbedaan, saudara. Untuk itu mari kita membangun hidup kita untuk makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan. Hidup benar. Coba bayangkan, saudara, yang berita-berita di televisi sudah hampir 1 bulan ini selalu berita peristiwa pembunuhan itu. Saya yakin nanti mereka-mereka yang terlibat di dalamnya, pasti yang sudah masuk ditahan di penjara, hidupnya pasti tidak tenang, tidak damai. Itu bukti nyata perbedaan, kan mereka hidup di dalam dosa. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi bagi kita yang hidup di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan, menjadi kita anak-anak Tuhan yang benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, selalu mencari Tuhan, stop dosa, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Tapi mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini dengan tema menyakiti hati Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat antara orang yang menyakiti hati Tuhan, apa resiko yang akan dihadapin, konsekuensi bagi orang yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi bagi saya dan Bapak Ibu saudara semua, bukan menyakiti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersama Bapak Ibu saudara semua yang dicintai oleh Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Dan kalau apabila kita berdosa kepada Tuhan, segera minta ampun sama Tuhan. Bertobat, metanoia, berbalik dari kehidupan yang lama, kembali kepada jalan Tuhan. Sebab Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakui, hati sadar dan bertobat, metanoia, berubah dari kehidupan yang lama, kembali kepada Tuhan. Sadar bahwa kita orang berdosa, sadar sudah berbuat dosa, minta ampun, datang merendahkan diri. Seperti Raja Hizkia, Raja Daud, begitu dia berdosa kepada Tuhan, dia letakkan kerajaannya, dia letakkan baju kerajaannya, dia datang kepada Tuhan, sujud menyembah dan minta ampun sama Tuhan. Di situ ada pengampunan, bertobat, metanoia, berubah dari kehidupan yang lama. Sudah saya katakan khotbah tadi malam, yaitu hidup baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang penting di sini, yang penting perilaku Bapak Ibu. Mari kita sadar setiap kali kita melakukan kegiatan, selalu kita dekat dengan Tuhan, dan kita sadar selalu kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, menyucikan diri kita. Untuk senantiasa kita berjuang, minta pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita, mengajar kita untuk kita bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Tuhan Yesus selalu ampuni, asal kita kembali kepada Tuhan, bertobat. Apabila kita masih berdosa kepada Tuhan, segera sadar dan bertobat, minta ampun dan berubah dari kehidupan yang lama, masuk di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan ampuni kita semua, dan Tuhan akan ubah hidup kita untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ampuni. Amin. Haleluya. Dia lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Amin. Haleluya.
melupakan yang sudah. Yesus sangat baik, sangat baik. Dia takkan ingat salahmu. Amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan yang sempurna, nama Tuhan yang kudus. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Sucikan sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Mulut kami, pikiran hati kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Kuduskan, layakkan hati kami untuk baca firman-Mu. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Terima kasih segala dosa, kejahatan, kekilapan kami. Ampun Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di pagi yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas, kami datang kepada Yesus, supaya hati kami hanya melekat dengan Tuhan. Tidak mau menyakiti hati Tuhan. Tidak mau Tuhan, tidak mau menyakiti hati Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami percaya Bapak Ibu Saudara kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, dalam nama Yesus semua diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, hidup berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba mengaku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali saat ini pagi ini tanggal 24 Agustus. Rabu ini tanggal 24 Agustus tahun 2022. Minggu depan sudah akhir bulan Agustus, Bapak. Berarti di hari berikutnya kita memasuki bulan September. Waktu begitu cepat. Demikian pula biar rohani kita makin hari makin dewasa. Makin hari hidup kita layak berkenan menjadi perkenan hati Tuhan. Itu mohon maaf, saya tidak pernah bosan selalu ingatkan Bapak Ibu. Marilah kita membangun diri kita hidup perkenanan di hati Tuhan. Sehingga kalau itu sering kali kita ucapkan, hidup kita berarti makin dibentuk sama Tuhan untuk menjadi perkenanan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari di perjanjian lama rutin ya saudara. Kita mau baca perjanjian lama. Tadi firman Tuhan katakan kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan akan ampuni. Dengan catatan kita harus betul-betul bertobat, saudara. Jangan main-main dengan dosa. Sudah minta ampun dosa lagi, minta ampun dosa lagi. Tidak boleh. Sebab Tuhan tidak boleh dipermainkan, saudara. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Bapak Ibu buka Alkitab. Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Jadi jangan sesat kita. Kalau ada ajaran pendeta bilang sudah minta ampun dosa-dosa terus, ya tidak bertobat, boleh diampuni sama Tuhan, tidak bertobat, main-main dengan dosa. Diampuni sama Tuhan, kita tidak bertobat. Bagaimana kita diampuni kalau kita tidak sadar, tidak bertobat? Dosa terus, tidak ada kesadaran, tidak pernah memperbaiki diri kita. Ya, dosa-dosa, ya malah nanti kita baca ini. Ya, siapa itu raja-raja yang selalu menyakiti hati Tuhan? Mari oleh karena itu jangan pernah mempermainkan Tuhan ya. Tapi mari kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mau baca 2 Tawarik pasal 28.
Ayat 1 sampai 27, demikian firman Tuhan. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan diri ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan melawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan Sihri pahlawan dari Efraim membunuh Maseah anak raja, Asikam kepala istana, dan Elkanah orang kedua di bawah raja. Orang Israel melawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak laki dan anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini, kembalikan orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Asaria bin Yohanan, Berkia bin Mesilemot, Yeskia bin Salum, dan Amasa bin Hadilai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang. Dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawan-tawan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menebat dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang nyala-menyala telah menimpa Israel. Lalu orang-orang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawan itu. Semua orang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang telah terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel pulang ke Samaria. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan, karena orang-orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gumsu dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tiklat Pinehat raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatan itu tidak menguntung dia. Lalu dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada Allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia, pikirnya. Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di setiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah lakunya
Dan dari awal sampai akhir sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja Yehuda dan Israel. 27 ayat yang terakhir. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 2 Tawarikh pasal 28 ayat 1 sampai 27. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Yang kita mau setia, cinta Yesus, dan taat hidup melakukan firman Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Terbukti saudara, Raja Ahaz benar-benar menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Tertulis, coba saudara baca di sini. Dari ayat pasal 28 ayat 1 saja. Demikian firman Tuhan. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu yang menjadi raja. 16 tahun lamanya memerintah Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud. Menyakiti hati Tuhan. Apa sudah menyakiti hati Tuhan? Kalau kita lihat di sini, mereka banyak berdosa kepada Tuhan. Menyakiti hati Tuhan, yaitu membuat patung-patung, saudara. Kalau kita di sini membuat hati Tuhan sakit karena perintah Tuhan, saudara. Tidak boleh membuat patung, saudara. Ya, perintah Tuhan itu tidak boleh. Itu kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 20, ya, itu benci sama Tuhan. Keluaran pasal 20 sudah tertulis, saudara, di ayat yang ketiga, 4. Jangan ada pun padamu Allah lain. Allah, A kecil, L kecil itu Allah, patung, dewa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas air di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Semuanya tidak boleh. Itu larangan Tuhan. Karena Tuhan hanya satu-satu yang kita layak kita sembah. Satu pribadi yang sempurna, agung. Di rumah-rumah Bapak Ibu kalau ada patung-patung jangan disembah. Saudara. Itu kalau hanya sekedar hiasan boleh, ya. Tapi kalau bangsa ini patung disembah. Kalau kita lihat saudara baca nih, disembah saudara. Kalau disembah marah Tuhan saudara. Menyakiti hati Tuhan karena perintah Tuhan tidak boleh, saudara. Ya tidak boleh, kan sudah diperintahkan. Tidak boleh. Makanya akibat menyakiti hati Tuhan, sudah saya katakan tadi, ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh. Yang sungguh mencari Tuhan, dia benci terhadap patung. Dia tidak mungkin ada patung, ada sembahan yang lain. Tidak boleh. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, nomor 1. Sehingga demikian di ayat yang kelima, Raja Israel dan mengalami semua tuh kekalahan yang besar. Saudara baca nih. Banyak musuh saudara, menghadapi Aram, menghadapi bangsa Filistin. Dia perang saudara, ya. Dia sudah perang saudara. Bangsa itu kan sudah saya katakan pecah antara utara dan selatan. Ini yang Raja Ahaz ini adalah untuk memimpin bangsa Israel 3 suku. Jadi ada suku Benyamin, suku Yehuda, dan suku Lewi. Kalah. Karena ini jahat di hadapan Tuhan. Membuat patung-patung. Bahkan dia membakar anak-anaknya di ayat yang ketiga tuh. Dia membakar anaknya sebagai korban dalam. Jahat sendiri, menyakiti hati Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sama, saudara. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan tuh. Jangan pernah kita berani sama Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di ayat yang ke-6, mereka semua meninggalkan Tuhan. Nyakiti hati Tuhan. Makin sakit hati Tuhan, makin hancur, saudara. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan, saudara. Tapi mari kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita bersalah kepada Tuhan. Pantesan dia sudah berubah setia kepada Tuhan. Coba di ayat yang ke-19. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda. Oleh karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadaan berlaku di Yehuda. Dan berubah setia kepada Tuhan. Tapi melalui firman, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui firman-firman yang selalu kita baca pagi malam. Tindakan biadab dari Israel ini yang tidak setia sama Tuhan. Yang tidak taat kepada firman Tuhan. Menjadi murka Tuhan turun atas dia. Pantesan apa yang dikatakan Raja Ahaz kalah dalam peperangan. Selalu tidak ada damai sejahtera dalam kerajaannya. Karena apa? Hatinya jauh dari Tuhan. Oleh karena itu mari. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita kembali. Kita mau senangkan hati Tuhan. Menjadi perkenan hati Tuhan. Sehingga kita dikatakan menjadi harta kesayangan Tuhan. Saya mau baca sebagai ayat yang terakhir. Keluaran 19 ayat 5, saudara. Ini menjadi pegangan buat hidup saudara dan saya bersama saya.
yaitu menjadi harta kesayangan Tuhan. Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah Tuhan yang punya seluruh bumi. Bumi yang kita hidup sampai saat ini itu milik Tuhan. Semua yang kita nikmati dunia ini semua datang dari Tuhan. Kenapa kok banyak orang-orang itu jahat sama Tuhan, tidak cinta Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan? Salah besar. Tapi puji Tuhan, melalui firman Tuhan pagi ini membuat kita berubah dan bertobat, saudara. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan, tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apa? Kita mau dengar firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita firman Tuhan kita dijadikan harta kesayangan Tuhan. Maka Tuhan akan ampuni dan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Dan lupakan yang sudah. Yesus melupakan asal kita bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan selalu sayang sama kita. Amin. Haleluya. Yesus maunya kita sadar dan bertobat. Amin. Haleluya. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sangat cinta kita semua. Amin. Haleluya. Sampai kita masuk ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa sesuai dengan tema firman Tuhan. Selalu ingat, jangan pernah menyakiti hati Tuhan, tapi mari kita kembali kepada Tuhan, bertobat. Dan kalau kita berdosa kepada Tuhan, segera bertobat, metanoia, kembali kepada jalan yang benar, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan semua memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.